Selamat pagi ya anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa dan semangat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Rehan boleh dipimpin? Siapa ya? Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran terkait menuliskan resensi, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Rehan? Lumayan batuk, Pak. Batuk? Iya. Kenapa kok bisa batuk? Kebanyakan minum es sama makan pedes, Pak. Berarti besok dikurang-kurangin minum esnya. Siapa? Pinca gimana kabarnya? Dehidrasi Bapak. Tuh banyak-banyak diminum ya. Kalau ke sekolah bawa minum nggak? Habis Pak tadi bawa tapi nggak habis sumpah. Berarti bisa bawa dua tumbler. Baik Bapak. Intan gimana? Sehat ya? Oke. Anak-anak yang lain gimana kabarnya? Sehat ya? Oh, Bapak harap kalian dalam keadaan sehat. Baik. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak mau cek harga terlebih dahulu. Oke, Pak. Siap. Karena Bapak lihat kayaknya ada beberapa yang nggak. Kenapa Pinca? Aduh, itu cincin berharga gimana? Bapak cek harga dulu ya. Doni, Hadir. kemana? Nggak tahu, Pak. Ada surat izinnya tidak? Nggak ada. Ada yang informasi, Pak. Rehan, Ada, Pak. hadir ya. Intan Arum, hadir. Pinca, hadir. Joko, Hadir. hadir ya. Hadir. Oh, baik. Mungkin anak ya kan? Oh ya siapa lagi kan ke depan? Siapa? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya, Pak, kok itu warnanya pink ya Pak? Jadi begini ceritanya. Semalam tuh Bapak kan lagi banyak tugas mempersiapkan untuk pelajaran hari ini. Bapak dibantu oleh anak Bapak yang cewek. Siapa, Pak, namanya, Pak? Namanya itu Arum. Oh. Namanya Arum. Gitu. Jadi Bapak nggak menginstruksikan untuk spesifik harus bentuknya apa ya, karena Bapak ingin dia itu untuk berkreasi. Ternyata dibuatkannya ini ya Pak. Ya seperti ini. Anak Bapak itu kelas 2 SMP. Ya gitu. Jadi ini ya. Oke, kemarin pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang cerpen. Ya, betul. Cerpen ya. Ya. Ada yang masih ingat apa itu cerpen? Cerita pendek, Pak. Anak-anak biasakan anak-anak. Oh ya, cerita pendek, Pak. Boleh bicara dulu. Bagus. Ya udah dari Pinca itu sudah bagus. Mungkin Rehan ada yang ingin ditambahkan? Sama, Pak. Udah mulai, Pak. Yang lain dong. Cerpen nggak cuma cerita pendek aja definisinya apa? Tapi sama. Kemarin Bapak sudah menjelaskan. Saya ngerti kok ada berapa itu. Sama lagi. Mungkin Intan tahu di kawan. Kamu pintar, Pak. Cerpen itu apa? Masih ingat? Cerita pendek. Itu saja. Atau pintar. Pendek ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Jadi sedikit mengulas ya, materi minggu lagi itu adalah cerpen, cerita pendek. Itu sifatnya fiksi. Dan itu merupakan karangan salah satu dari karya sastra. Ya, Pak. Terus apa sih Pak hubungannya dengan pelajaran kali ini? Jadi setelah kemarin kita belajar tentang cerpen, nah namanya cerpen itu pasti ada cerpennya tuh kan. Sekarang kita bahas tentang resensi.
Emang kaitannya apa sih Pak? Nah, nanti ketika anak-anak sudah membaca cerpen, anak-anak diharapkan bisa untuk presensi cerpen tersebut. Begitu. Sebelumnya ada yang sudah tahu pengertian resensi itu apa? Itu Pak di depan ada Pak. Mau bacain Pak. Oh mau bacain? Mau. Boleh, kalian bacakan. Pengertian teks resensi. Teks resensi adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, lagu, drama, atau karya seni lainnya. Nah, tujuan utamanya itu memberikan informasi, kritik, rekomendasi kepada pembaca mengenai layak atau tidaknya karya tersebut untuk dinikmati. Baik, terima kasih Minja sudah membantukan untuk membaca. Jadi kata kuncinya di sini apa anak-anak? Kata kuncinya adalah teks resensi itu suatu penilaian yang memberikan gambaran kita terhadap suatu karya sastra. Jadi karya sastra itu apa? Bisa berupa buku, film, lagu, atau karya-karya yang lainnya. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada pembaca yang ingin membacanya gitu mengenai layak gak sih karya ini untuk dinikmati gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut. Bisa. Jadi anak-anak resensi itu resensi itu juga ada strukturnya. Ya Pinca kenapa? Iya Bapak, ini kayak mana ya Pak animasinya? Iya, ini Oke, makasih Pak panas Kak. jadi anak-anak resensi itu ada strukturnya. Nah, struktur yang pertama itu ada identitas karya. Isinya itu ada judulnya, misal judul karyanya itu misal sebuah buku. Judulnya apa coba? Kalian pernah baca buku apa? Laskar Pelangi, Pak. Nah, berarti judulnya Laskar Pelangi. Pengarang atau penciptanya itu siapa? Nirata. Betul. Penerbit atau produksinya siapa yang menerbitkan? Misal dari penerbit mana? Nah, terus tahun terbitnya, jumlah halamannya, atau durasi dan genrenya itu apa? Itu ada di identitas karya. Lalu struktur yang kedua itu ada orientasi atau pendahuluan, berisi pengenalan singkat tentang karya dan latar belakang dibuatnya resensi. Biasanya menjelaskan mengapa karya ini harus dibahas. Jadi alasan gitu, kenapa kok karya ini harus dibahas gitu, menarik apa enggak gitu. Nah itu yang kedua ya. Kemudian selanjutnya itu ada isi atau sinopsis. Nah biasanya kalau di buku-buku itu kan ada sinopsisnya tuh atau film tuh. Dicantumkan di sini. Kemudian analisis atau evaluasi, tanggapan, kelebihan dan kekurangan karya. Nah disinilah penilaiannya ada di bagian ini. Kemudian itu kesimpulan atau rekomendasi, menyimpulkan hasil resensi dan memberikan penilaian akhir atau rekomendasi kepada pembaca. Misalnya layak dibaca, sangat menginspirasi, menarik bagi remaja dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan untuk struktur teks resensi ini? Itu bagi remaja. Oh, ya Pak? Iya benar. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk struktur teks resensi ini? Cukup ya? Kita? Cukup? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya nih. Jadi setelah kita mempelajari teks resensi itu apa, strukturnya itu bagaimana, terus langkah-langkahnya itu apa saja, nanti anak-anak akan mencoba untuk meresensi sebuah cerpen. Nah, cerpennya ini dari mana Pak? Nah, ini cerpennya adalah cerpen teman kalian sendiri. Jadi nanti kalian akan Bapak tugaskan untuk membuat sebuah cerpen. Ya, setelah itu kalian tukarkan dengan teman sebangku kalian, lalu teman itu kalian akan saling meresensi cerpen itu. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Bisa. Harus sama teman ya Pak? Harus sama teman. Iya, harus sama teman, jangan sama. Oh, iya baik Pak. Ya. Ya gimana? Cerpennya cerpen 200
Jadi makalahnya yang pertama artinya membaca format karya yang cermat, paham isi pesan dan gaya penyajiannya. Terus yang kedua mencatat data penting karya, misalnya judulnya, karena itu untuk informasi umumnya, yaitu identitas karya, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menentukan aspek yang akan diresensi, misalnya cerita atau gaya bahasanya, misalnya gaya bahasanya romantis atau isi ceritanya sedih begitu. Terus pesan moralnya apa atau kekuatan visualnya begitu. Kemudian yang keempat menyusun kerangka resensi, gunakan strukturnya itu ada identitasnya, isi, kelebihan atau kekurangan, harus yang terakhir pada penentu. Nah, yang kelima menulis resensi secara utuh dan objektif. Jadi harus secara utuh, jangan sampai identitas karyanya nggak ditulis. Nanti orang-orang yang baca itu bingung, ini apa ya, karya apa ya, judulnya apa, pengarangnya siapa begitu. Nah, selanjutnya gunakan bahasa yang menarik dan sopan dalam mengungkapkan kritik. Misal ada kalian yang mengkritik nih, misal kurang dalam bagian apanya gitu, itu gunakan bahasa yang sopan. Nah, terakhir revisi dan penting. Periksa kembali aja dalam bahasa dan penerapan isi. Nah, karena kita akan presensi cerpen teman sendiri atau sebangku, mungkin nanti di bagian penerbit itu dikosongkan saja. Ya, Pinca boleh ada yang Bapak, kan kita setiap mata pelajaran Bapak duduknya terpisah, tidak sebangku. Nanti akan Bapak buatkan kalian berkelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. Baik, Jadi Bapak. nanti kalian bisa saling bertukar cerpen untuk saling meresensi. Baik, Bapak. Ya, Rehan? Terkait kata analogi Bapak. Ya, gimana? Itu tadi ya dapat kalimat menggunakan bahasa yang menarik dan sopan dalam mengungkapkan kritik. Berarti kalau kita mengkritik itu misal, buku itu jelek banget, nggak usah terbit gitu. Itu berarti tidak boleh ya Pak? Ya, boleh. Kata yang lebih baik itu seperti apa? Kata yang lebih baiknya, nah, begini. Misal kita mendapatkan kalian sedang meresensi sebuah buku misalnya, buku itu dia tidak cocok untuk dibaca anak-anak di bawah umur, misal remaja, dan itu khusus untuk dewasa. Kalian bisa menggunakan kata-kata buku ini bagus dan baik dibaca untuk orang dewasa, tidak direkomendasikan untuk remaja di bawah umur, namun tidak mengurangi sisi menarik dari buku ini. Terima kasih Bapak Ya. yang menjelaskan. Jadi kalau misalnya kita mau sebenarnya itu layak sudah masuk kategori dalam membaca itu sudah boleh untuk skala usia, semua kalangan usia. Terus sebenarnya kayak tata bahasa dan penggunaan alutsista dan segalanya itu mungkin sudah baik juga. Tapi nggak cocok di kita. Jadi kita mengkritiknya tuh, aduh buku ini nggak cocok kan di kita Pak. Tapi kadang tuh belum tentu saya misalnya saya bilang, ih saya nggak suka buku ini, saya kasih rehat. Rehat baca, oh bukunya menarik, bukunya asik. Itu gimana Pak kritiknya? Makanya itu dipoin nomor 5 secara utuh dan objektif. Kalau yang tadi misal Vinca contohkan itu kan hanya berdasarkan pandangan Vinca aja nih, oh menurut Vinca ini bukunya nggak menarik, tapi kan belum tentu dengan yang lain, makanya harus dinilai secara objektif. Jadi kita tetap harus observasi lagi ya. Iya benar. Tetap harus observasi ulang gimana caranya. Ya. Benar-benar observasi ulang gitu ya Pak. Jadi Ya. misalnya kita mau kritik satu buku, nah kita harus ngumpulin pendapat dari orang lain dulu. Mungkin cari di internet juga orang yang sudah mengkritik buku tersebut. Jadi baru kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya buku ini layak akhirnya terbit atau dibaca oleh kalangan masyarakat. Gitu ya Pak. Ya betul seperti itu. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Vinca. Bapak rasa kalian sudah memahami ya secara garis besar dan bisa mengungkapkan pendapatnya dengan baik terkait apa yang dipahami dari materi teks resensi ini. Kemudian untuk pertemuan kali ini Bapak tidak ingin memberikan tugas, Alhamdulillah. tapi setelah Bapak menjelaskan ini silakan kalian buat berkelompok 4 orang. Oh ya Pak. Kemudian kalian membuat cerpen, setelah itu tukarkan dengan teman sebelahnya untuk
singkat dari materi yang perlu Bapak jelaskan. Dari kedua kata. Kalau yang lain bisa diam. Siapa? Yendo kayak teman. Gimana sih cepetan sih. Baik, terima kasih Bapak. Iya cepetan loh. Ingin menimbulkan teks resensi. Jadi teks resensi itu adalah ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, terus drama, dan memberikan gambar umum, kelebihan, kekurangan dari karya tersebut. Itu Pak. Ya. Ya. Penjelasannya sudah baik, kesimpulan yang diberikan juga sudah menarik. Namun ada yang kurang lengkap, ada yang bisa melengkapi. Rehan? Dalam resensi buku itu selalu memperhatikan bukunya, mengalami siapa, mengerti dalam itu apa dan mana, lalu juga bagaimana isi dari buku yang akan kita resensi itu seperti apa Pak? Gitu Pak. Baik, tambahan yang diberikan Rehan juga bagus. Ada yang ingin melengkapi? Terakhir, ya Vinca silakan. Harus bersifat objektif dan juga cuma menurut pendapat kita sendiri aja, harus mengobservasi ulang, terus harus selang ejaan sebenarnya bahasanya, menggunakan kata yang sopan saat mengkritik. Sudah Bapak. Dari ketiga jawaban ini Bapak rasa sudah paham soalnya. Boleh kita kasih tepuk tangan, teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Rehan boleh dipimpin untuk berdoa. Siapa? Baik, teman-teman, karena dari resensi pada hari ini kalau saya akan menjadikan terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu lancar dalam menjalankan semua kegiatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lembar observasi keterampilan mengadakan variasi, nama Andi Agustian Prabowo. Topik melakukan teks resensi pada buku cerpen tanggal 24 Oktober 2025 kelas 11. 1. Variasi dalam gaya mengajar guru. 1. Guru memberikan variasi dalam nada, suara, dan juga volume suara serta kecepatan bicara. Komentar sudah dilakukan dan sudah baik. 2. Mimik dan gerak. Guru mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan juga badan untuk memperjelas penyajian sudah dilakukan dan sudah baik. 3. Kesenyapan. Guru dengan sengaja memberikan waktu kepada siswa untuk memberikan keheningan dalam pembicaraan sudah dilakukan sudah baik. 4. Kontak pandang. Guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya sudah dilakukan sudah baik. Perubahan posisi. Guru bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda sudah dilakukan dan sudah baik. Yang keenam, memusatkan. Guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting pada penyajian dengan menggunakan bahasa lisan seperti dan juga dengan baik-baik. Perhatikan ini dan lain-lain. Dan juga isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan ataupun menunjuk dengan jari. Sudah dilakukan dan sudah baik. Lalu yang ketujuh, variasi penggunaan media dan juga alat bantu. Variasi visual, guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat seperti menulis papan tulis ataupun menunjukkan gambar sudah dilakukan sudah baik. Yang kedelapan, variasi aural, guru menggunakan berbagai suara langsung ataupun rekaman dalam pengajarannya sudah dilakukan dan juga sudah baik. Yang kesembilan, variasi alat bantu. Alat bantu yang dipegang dan juga dimanipulasi, guru memberikan kesempatan kepada siswa memegang dan juga memanipulasi benda-benda ataupun alat bantu tidak dilakukan. Yang ke-10, variasi pola interaksi dan juga kegiatan siswa. Guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragaman kegiatan belajar siswa yang terlibat sudah dilakukan sudah baik. Itu tadi merupakan hasil observasi keterampilan mengadakan variasi dengan nama Andi Agustian Prabowo dengan topik melakukan resensi pada teks cerpen. Terima kasih.